Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halidah dengan NPM 362256199, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 02. Di sini saya akan menceritakan hasil analisis saya mengenai dua buah video dengan judul yang berbeda. Video pertama berjudul Sayap Kecil Garuda dan video kedua berjudul Lentera Indonesia, Kisah Pejuang Pendidikan di Tanah Allah. Oke, saya akan memulai menceritakan hasil analisis dari video pertama terlebih dahulu. Sayap Kecil Garuda, di mana video tersebut menceritakan tentang seorang siswa SMP yang tidak menghafal Pancasila beserta definisi lambangnya. Siswa tersebut bernama Ulung. Memang agak aneh sih tidak hafal Pancasila, tapi itulah kenyataannya. Ulung ini memang memiliki daya ingat yang lemah. Dia tidak mudah menghafal, sehingga dia dibully teman-temannya karena tidak bisa menghafal Pancasila. Tetapi dia tidak berputus asa. Siang malam dia gunakan untuk menghafal Pancasila. Dia tidak pernah mengambil hati tentang bulian teman-temannya, malah dia semangat sekali untuk bisa menghafal. Ulung ini sebenarnya tidak bodoh. Dia menguasai bidang visual. Dia bisa menggambar. Apalagi dia diajarkan oleh Pak Sul yang baru pindah di kampungnya. Ulung ini orangnya baik, rajin mengaji, suka membantu. Dia selalu membantu kakeknya mengumpulkan beras untuk dibagi-bagi kepada masyarakat atau warga. Itu sudah menjadi turun-temurun di kampungnya sebelum ini. Ulung ini karena dia mudah bergaul, dia juga dikatakan pintar lah, tapi hanya itu saja, dia memiliki daya ingat yang lemah. Dia dicalonkan sebagai ketua OSIS di kelasnya. Dia bersaing dengan Asik dan Fendi yang dikategorikan sebagai siswa yang unggul di sekolah. Pesan moral Ulung ini hanya tinggal dengan abahnya, kakeknya yang disebut dengan abah. Ibunya telah pergi menghilang tanpa kabar. Pesan moral yang saya dapat petik mengenai video ini adalah kita harus bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan, bukan cuma menghafal saja. Karena buat apa kan kita hafal mati itu Pancasila, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan. Buat apa kan, sia-sia. Setidaknya ya masih mending sih kita dapat mengimplementasikan tapi tidak hafal, itu masih mending. Setidaknya kita paham apa itu isi daripada Pancasila. Minimal kita harus bisa menghafal sama mengimplementasikan dalam kehidupan. Dan pengimplementasian dalam kehidupan yang dapat saya petik adalah kita harus bisa bersikap toleran, bersikap kemanusiaan. Artinya itu kita harus bisa menghargai satu sama lain, membantu satu sama lain, seperti si Ulung. Meskipun dia sering dibully sama teman-teman, dia tidak mengambil hati. Dia sabar. Dan kita harus bisa menanamkan nilai ketuhanan dalam hati kita
Mungkin itu saja yang bisa saya analisis dari isi video pertama, dan kita akan melangkah ke video kedua yang berjudul tentang Lentera Indonesia. Kisah pejuang pendidikan di Tanah Alor ini menceritakan tentang pesona eksotisme indah yang dimiliki oleh Tanah Alor, mengikat banyak wisatawan yang ingin mengunjungi tempat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa di tanah ini adalah tanah surga, karena di dalamnya terdapat indahnya alam. Di balik indahnya eksotisme tersebut ternyata ada sebuah ironi, yaitu jauhnya sentuhan pendidikan di tanah ini. Hal ini dikarenakan rendahnya perekonomian dan jauhnya dari pusat kota. Kisah pejuang pendidikan yang bernama Vera Etiana, yang sekaligus alumni PGSD VKIP UNS, menjadi garda terdepan untuk membuka gerbang pendidikan di Tanah Alor. Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan bangsa, Vera Etiana ditempatkan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Sarana dan prasarana yang tidak ada membuat anak-anak di Desa Padang Panjang sulit untuk bersekolah, bahkan kebutuhan listrik pun juga tidak ada, dan apabila bersekolah tidak memakai seragam. Pesan moral yang dapat saya petik mengenai video kedua ini adalah kekurangan fasilitas jangan kita jadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Harus kita berpikir lebih jernih bahwa masih banyak jalan untuk kita menuju masa depan yang cerah. Pengimplementasian dalam kehidupan mengenai video kedua ini adalah kita sebagai calon guru harus bisa menanamkan peduli pendidikan terhadap anak-anak. Misalnya di suatu tempat itu kekurangan tenaga pengajar, kita harus bisa menjadi garda terdepan untuk mendidik anak-anak di tempat tersebut. Jangan sampai anak-anak putus sekolah atau tidak menuntut ilmu hanya gara-gara kekurangan tenaga pengajar. Jangan sampai itu Vera Etiana, dia rela jauh dari keluarganya, jauh dari anaknya, hanya demi mengabdi, melakukan tugasnya. Jadi kita harus mencontoh itu Vera Etiana juga, demi mencerdaskan anak bangsa. Karena kalau bukan anak bangsa, siapa lagi yang akan meneruskan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau ceritakan mengenai dua video tersebut. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.